dan hari ini adalah minggu ke-12 pada jadwal 10 November 2021. Kita coba langsung saja ke DFT-nya kalau dua dimensi. Nah, kalau satu dimensi kita punya bentuk seperti ini, maka DFT-nya contohnya kita bisa simbolkan seperti ini. Nah, di sini hampir sama, bentuk integral yang tadi itu menjadi sigma, tinggal dikali pangkat ini ya. Misalkan ini ada mm dan mn, ini berkaitan untuk kemenerusan simbol yang sebelumnya kita gunakan m begitu ya, sedangkan x-nya itu n. Tetapi supaya translasinya itu tidak terlalu banyak indeksnya, kita coba ganti pada fungsi frekuensi itu n, m, sedangkan pada domain spasial kita gunakan p, q. Jadi ini adalah tahapan dari bentuk yang awal menjadi bentuk yang seperti ini dengan menggantikan m, n ini menjadi bentuk nm dan pq. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi kita punya subscript ini tujuannya untuk menjelaskan ini. Jadi kalau misalkan ini sinyalnya dalam fungsi x ini seperti ini, kalau fungsi h ini hanya seperti ini. Jadi ini atas dan bawah ini mirip ya, hanya saja fungsi inputnya saja yang berbeda. Nah, jadi pasangannya kurang lebih seperti ini, dan ini karena di bentuk ini ada seper m dan seper n, maka tadi persamaan yang transformasi Fourier tadi sepertinya kurang seper 2pi ya, kurang lebih ini mungkin mudah-mudahan sudah benar bentuknya untuk pasangan yang DFT dan juga IDFT, inverse DFT dua dimensi. Nah, kenapa kita menunjukkan pasangan ini ya, tujuannya supaya bisa langsung untuk komputasi ya. Nah, ilustrasinya buat yang suka programming atau menggunakan bahasa pemrograman, itu Anda bisa melihat sebagai berikut. Contohnya ini bagian atasnya adalah pada domain spasial. Jadi kita punya sumbu X dan sumbu Y di sini. Jadi sinyalnya bentuknya kotak tapi ini dua dimensi. Jadi terlihat seperti tiga dimensi ini dari bentuk sinyalnya ini. Jadi ini ada 0 dan 1 saja harganya, bentuknya kotak seperti ini. Nah, pada hasil DFT yang pertama, Anda bisa hitung pakai DFT atau FFT. Ini Anda bisa lihat perhitungannya pada arah ke bawah sini ya kan. Jadi di sini akan muncul harga yang seperti ini. Nah, kemudian pada dimensi yang kedua dilakukan ke kanan atau ke arah serong sana. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini. Maka cenderung bentuk frekuensi itu nanti yang tinggi-tinggi itu ada di bagian pinggir, sebagaimana kalau kita mengerjakan satu dimensi ini kan bentuknya seperti ini. Jadi ada simetri di tengah-tengah di frekuensi nikuisnya, frekuensi maksimum, dan ada pencerminan, dan yang tinggi nilai dominannya itu biasanya ada di bagian pinggir. Nah, untuk memudahkan analisis, karena kita hanya menganalisis pada bagian frekuensi positif frekuensi positif dan juga sampai frekuensi maksimum, maka diperlukan shifting. Jadi algoritmanya nanti berubah jadi seperti ini. Ada proses untuk merubah dari bentuk yang semula kita dapat seperti ini, jadi ada berapa bagian, ada kuadran 1, 2, 3, 4, ini nanti dirubah menjadi bentuk yang simetri seperti ini. Nah, ini keterangan kalau menggunakan indeks array dalam bentuk matriks, dan di sini ada batas-batasnya untuk 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita kalau ingin mendapatkan bentuk seperti ini tinggal kita rubah posisinya. Ini lebih kepada komputasi. Ini juga masih sama, jadi diagramnya adalah kalau kita berhubungan dengan dua dimensi FFT atau DFT, perhitungannya untuk sinyal kosinus seperti ini, kita bisa urut. Pertama-tama ini gambar A, ini adalah bentuk gelombang yang disampling ya. Misalkan kita punya bentuk gelombang seperti ini sejajar sumbu X, nah disampling
pada interval space atau jarak tertentu. Di sini ada dot plot ini menunjukkan sampling untuk sinyal diskrit kita. Nah, kemudian yang kedua ini FFT pada data baris. Nah, ini berarti yang B pada data baris. Maka di sini satu sampling sinusoidal ini akan memberikan bentuk yang seperti ini. Ya, muncul impuls-impuls seperti ini untuk masing-masing baris. Kemudian yang ke C, gambar C ini ditunjukkan sebagai FFT atau DFT dari kolom atau kolom dari data kita. Jadi tinggal kita atur, kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, karena ini posisinya secara kolom ini kita dapatkan di sini. Nah, untuk analisis karena di bagian sini kita bisa tunjukkan secara periodik ke 4 arah, kita bisa atur shifting tadi, sehingga yang bagian tengah ini, yang sumbu origin ini kita bisa dapatkan dengan merupakan pencerminan dari bentuk yang lainnya. Jadi yang satu di sini mewakili di sini, kemudian yang dua ini kita geser di sini, yang tiga kita geser di sana, dan yang keempat kita geser di sana. Ini kurang lebih secara ilustrasi untuk proses shiftingnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya.